tadi koordinator kelas mengatakan, Pak online, makanya saya bilang saya udah ke kampus. Saya tanya ke mana PA, Pak ini sedang online kalau visip, baru saya sadar. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat Anda, terima kasih Anda sudah hadir di ruangan secara virtual ini dan kita lanjutkan pembahasan untuk pokok bahasan berikutnya. 60 menit ke depan kita lebih akan banyak ngobrol, ya, diskusi terkait materi yang sudah ada atau sudah kami siapkan. Kalau kita membaca RPS yang sudah ada, di mana untuk pertemuan yang ketujuh ini adalah kita mereview, ya kan, mereview materi satu dan materi kedua. Nah, saya coba memberikan materi yang keenam itu tentang ketambahan komunikasi sebagai proses sosial, budaya, dan proses politik. Nah, ini ada 3 pokok bahasan sebenarnya. Ini pertemuan dari pertemuan minggu pertama kita bicara tentang pengantar sistem komunikasi Indonesia, ya, di mana mahasiswa akan lebih banyak memahami tentang SKI itu sendiri, kemudian dikaitkan pada pelaksanaan sistem sosial dan budaya dan politik. Kemudian memahami norma-norma dalam realitas komunikasi politik seperti apa, di mana nanti mahasiswa setidaknya menjelaskan norma-norma dalam komunikasi. Ketika kita bicara tentang norma-norma komunikasi, lebih kepada kita bicara terkait tentang etika ataupun secara regulasi seperti apa. Kemudian di pertemuan ketiga kita sudah mulai menjelaskan, ya, secara mendalam proses komunikasi sebagai proses sosial, budaya, dan politik. Ya, jadi kita membuat mampu mendiagnosis peranan komunikasi dalam proses sosial politik, proses sosial, budaya, dan politik. Kemudian 4 kita lebih perdalam lagi mengidentifikasikan. Yang kelima juga memahami komunikasi pada konteks negara demokrasi, ya. Sebenarnya ini nanti akan akan saya jelaskan pada pertemuan KP tatap muka. Ya. Tapi kemarin sempat dibahas nggak sama saya konteks komunikasi dalam negara demokrasi di modul 5. Sempat Pak. Oke. Oh ya, kita bicara tentang proses komunikasi dalam negara demokrasi. Kemudian yang keenam tentang kita bicara hubungan sistem komunikasi dengan sistem politik. Kemarin kita juga singgung bagaimana sistem politik. Nah, saya lebih di pertemuan ke-7 ini, ya, saya akan mereview bagaimana komunikasi sebagai proses sosial, budaya, dan politik. Sebagaimana ketahui, kalau kita membaca materi-materi yang sudah ada tentang sosial dan budaya itu, bahwa ketika kita bicara tentang komunikasi sebagai proses sosial, ya, kita akan melihat terhadap pengamatan Kingsley David pada perilaku seorang anak, ya. Hampir keseluruhan waktu dari hidup anak disekap di atas sebuah loteng, ya. Rumah seorang petani, ya, di Amerika Serikat. Akibatnya ia punya sifat yang berlainan dengan anak seusianya. Nah, bahwa proses komunikasi sosial itu sangat penting, ya, ketika kita akan melakukan interaksi. Sama ketika Anda itu punya anak, ya, atau punya adik, coba adik Anda itu kau tontonkan suatu film, ya, film action, film apapun, ya. Nggak usah lama, maksud nonton 3 hari. Pasti ada perubahan-perubahan sosial, ya. Perubahan dalam dirinya, kemudian dalam interaksi akan terbawa. Sama ketika anak itu kita asingkan, ya, pasti dia akan tidak seperti dengan anak-anak yang lain. Ada perubahan-perubahan. Nah, dalam posisi ini, ya, kita bisa melihat, ya, apa yang sebenarnya yang terjadi ketika mencoba seorang anak diputuskan dalam interaksi sosial, ya. Mungkin bisa berdampak terhadap perkembangan kepribadian, ya, jiwa, ya. Kalau kita selalu diasingkan, ya, pasti kita akan merubah. Kemudian ada mengingkari masyarakat sebagai bagian jiwa manusia, sesuatu yang menginginkan hidupnya.
ya kan, bahwa ketika kita terasing, ya saya nggak butuh lu, gitu loh, saya nggak butuh mereka, ada mengingkari dalam hidupnya. Kemudian ada keterlambatan dalam perkembangan psikis, fisik, ya, ketika kita terasing. Makanya ketika ada suatu daerah yang terisolir, ya kan apapun segera diatasi supaya apa? Itu tadi tidak mengganggu dan perkembangan masyarakat desa itu sendiri, ya, bukan psikis. Ketikmampuan komunikasi dengan orang lain membuat diri seperti katak dalam tempurung. Ya. Saya tuh punya teman, ya punya anak, ya teman saya punya anak. Udah berapa kali sudah saya ingatkan supaya anaknya berinteraksi. Akibatnya ya fatal. Ya, anaknya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Jadi bisa dikatakan tidak bisa bicara, gitu. Pada usianya masih sekitar 6-7 tahun. Ya, ini contohnya. Ya, juga menyadarkan bahwa komunikasi bukan sebuah proses yang berlangsung terus menerus. Ya, sejalan dengan tingkat perkembangan, bahwa komunikasi itu akan terus berkembang sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri. Ya. Dan jadi artinya apa? Bahwa komunikasi itu berubah, dinamis, menyesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia. Ya mungkin waktu saya sekolah, ya dengan Anda sekarang kuliah akan berbeda. Dulu mahasiswa dituntut untuk mencatat, ya kan? Karena untuk beli buku juga mahal, ya kan? Belum ada seperangkat handphone yang bisa mengakses kemana-mana. Ya, dia mencatat. Nih, jadi bahwa di SMA kita mencatat, di kuliah kita mencatat. Ya, karena buku-bukunya tebel-tebel mencatatin apa yang disampaikan oleh dosen. Ya, sekarang jarang sekali saya melihat mahasiswa itu mencatat. Ya, saya nggak tahu dia catatnya di mana. Ya, kalau merekam saya masih banyak melihat. Tapi untuk mencatat itu kalau satu kelas paling 2 atau 3 mahasiswa. Selebihnya ya ini aja menyimak ya, tapi tanpa untuk mencatat. Nah, menurut Berger, ya, ketika kita melakukan proses komunikasi sosial itu dengan teorinya konstruksi. Kalau Anda baca teorinya konstruksi Berger dan Thomas Luhmann, ya, bagaimana orang itu dipengaruhi dengan stimuli tanpa media, rangsangan. Melalui apa? Eksternalisasi. Nanti Anda bisa baca pemahaman tentang Berger, ya, teorinya konstruksi. Secara eksternalisasi suatu peluncuran kedirian dunia, ya, dalam aktivitas maupun mentalitas melalui eksternalisasi, ya, manusia mengekspresikan diri dengan membangun dunia, ya, masyarakat melalui eksternalisasi menjadi kenyataan sebagai buatan manusia. Jadi melalui eksternalisasi itu mencoba manusia itu mengonstruksi apa yang dia inginkan, ya. Dan diinginkan untuk apa? Mempengaruhi seseorang. Ini, jadi melalui eksternalisasi. Jadi dia mengekspresikan diri dengan membangun dunia. Ya, misalnya ini kalau kita bicara eksternalisasi itu ya bagaimana pemahaman-pemahaman dalam melihat suatu dunia dalam teori konstruksi. Itu yang yang digambarkan oleh Thomas Luhmann dan Berger. Bentar. Jadi eksternalisasi itu lebih ditekankan adanya proses di mana individu menciptakan, memproyeksi realitas sosial ke dunia luar melalui interaksi komunikasi. Jadi proses eksternalisasi Anda itu menciptakan sesuatu, ya. Jadi menciptakan, ya, dan realitas sosial ke dunia luar melalui interaksi. Misalnya Anda itu menciptakan bahwa tahun ke depan itu ada superhero, ya. Makanya kalau menggambarkan orang-orang gagah, ya, jadi misalnya ada yang menggambarkan orang seperti Superman, ya, itu sebenarnya proses eksternalisasi, ya. Ini, jadi
proses mana individu menciptakan dan merealisasikan realitas sosial ke dunia luar, ini adalah itu membangun berbagai makna, norma, nilai, kebiasaan sebuah kelompok dalam masyarakat. Tuh, jadi ini, dan contohnya apa? Pemikiran dan kepercayaan. Contoh misalnya, ketika seorang memiliki pemikiran kepercayaan tentang suatu hal, misalnya tentang politik atau agama, mereka mengekspresikan melalui kata-kata tulisan. Contohnya, ya, kalau kita pemikiran tentang kepercayaan, baik itu agama, politik, misalnya gini, agama misalnya, Islam agamaku, ya, itu sebenarnya secara eksternalisasi Anda melakukan konstruksi, melakukan interaksi, ya, dan itu diinteraksikan, ya kan? Saya Islam pilihan politikku, ya. Nah ini Anda mencoba mengekspresikan kata-kata tulisan tindakan. Jadi di dalam teori konstruksi yang dikemukakan oleh Berger dan Thomas Luhmann itu, ya, eksternalisasi ditekankan proses di mana individu menciptakan, memproyeksikan realitas sosial ke dunia luar melalui interaksi dan komunikasi. Nah, inilah cara individu membangun berbagai makna, ya, makna contohnya, Anda bicara makna itu bagaimana mengasosiasikan seorang itu yang punya kekuatan super, ya, badannya besar, berotot, ya, itu. Norma, bagaimana bisa membangun suatu norma-norma, ya, yang menggambarkan norma-norma yang bisa menuntut Anda untuk jauh lebih baik misalnya. Kemudian nilai, kebiasaan, dan sebagainya. Nah ini dalam proses eksternalisasi. Nah contohnya kita bisa pemikiran dan kepercayaan, baik secara kepercayaan maupun secara politik. Budaya dan tradisi, ya, misalnya tradisi pernikahan yang diwariskan turun-menurun dari interaksi dan mengalirkan di masyarakat selama tahun-tahun. Nah, bagaimana proses eksternalisasi itu dalam budaya itu atau tradisi, ya, merupakan hasil dari proses tradisi atau budaya. Contohnya pernikahan tadi. Pernikahan itu kalau yang perempuan melangkahi kakaknya, ya kan, harus dikasih sesuatu sebagai pelampah. Ya, misalnya Anda anak kedua, kakak Anda belum nikah dan Anda nikah, biasanya ketika ada melangkah itu, ya, akan dikasih pelangkah. Nah, tradisi Jawa, misalnya itu. Konstruksi gender yang kita kenal seperti laki-laki harus kuat, perempuan harus lemah. Juga harus dari proses internalisasi, pemikiran dan norma-norma tentang gender ini diproyeksikan ke dalam sebuah aspek kehidupan, seperti dalam pekerjaan, kayak pakaian, hubungan sosial. Nah, dalam konteks gender ini, secara eksternalisasi, perempuan itu kan sudah digambarkan makhluk yang lemah. Tapi dalam proses eksternalisasi itu bagaimana perempuan itu digambarkan perempuan yang maskulin, bukan feminis. Perempuan-perempuan yang lemah itu digambarkan perempuan yang feminis. Tetapi perempuan-perempuan yang kuat itu akan digambarkan secara maskulin. Nah, misalnya gitu. Maskulinnya seperti apa, ya kan? Bagaimana secara maskulin itu diposisikan perempuan itu strong, ya kan? Kehidupannya cukup kaya raya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian apalagi yang ditonjolkan, ya posisi pekerjaannya bagus, jadi yang maskulin. Kalau yang feminin, perempuan gimana? Ya teraniaya, ya profesinya kerja banyak ART, kadang korban pelecehan seksual ataupun yang lainnya. Nah ini gambaran ketika kita bicara tentang sebuah eksternalisasi dalam proses komunikasi proses sosial, bahwa pendekatan tentang teori konstruksi dari Berger dan Thomas Luhmann itu sangat mengena, terutama dalam proses eksternalisasi, yaitu di mana individu menciptakan dan menginjeksikan realitas sosial ke dunia luar melalui interaksi dan komunikasi. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan eksternalisasinya? Kalau Anda baca bukunya Thomas Luhmann, ya, dan Peter Berger itu,
Anda akan temukan tentang teori konstruksi. Jadi proses interaksi sosial itu sebenarnya tidak lepas dari kita bagaimana mendalami tentang suatu proses, yaitu tadi konstruksi yang ditemukan oleh Berger dan Luckman. Jadi kalau Anda baca nanti urgen teorinya seperti itu. Jadi Anda berubah, ya. Kalau dalam teori interaksi simbolik itu kita bisa berubah, yang tadinya Anda tidak bisa mencangkul ketika tiap hari Anda akan disuguhi tentang realitas orang mencangkul, Anda akan bisa juga dan akan terlibat. Itu dalam pendekatan interaksi simbolik. Ya, kalau secara kultivasi, secara konstruksi, pendekatannya eksternalisasi, yaitu tadi bagaimana proses ya individu menciptakan dan menyaksikan realitas sosial ke dunia luar melalui interaksi. Oke, silakan. Kalau ada yang pertanyaan. Silakan. Ada yang tanyakan? Bisa ada gambaran? Monggo. Oke, kalau nggak ada, ya nanti Anda baca, cari referensi tentang teori konstruksi, ya. Kemudian selain eksternalisasi ada objektivasi, ya. Objektivitasi dalam teori konstruksi ini mengacu pada bagaimana realitas sosial yang merupakan hasil konstruksi manusia dapat dipertahankan sebagai kenyataan yang independen dan proses hidup. Jadi objektivitas ini lebih banyak menekankan bahwa realitas sosial itu merupakan hasil dari konstruksi manusia. Jadi konstruksi manusia. Ini yang perlu diketahui. Jadi ketika kita bicara tentang realitas sosial, nah kita bisa nyontoh realitas sosial seperti apa yang Anda itu bahwa itu merupakan hasil dari sebuah konstruksi manusia. Jadi lebih pada nanti hasil dari konstruksi manusia. Objektivitas ini dalam konteks berarti bahwa realitas sosial diciptakan manusia dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang independen dan proses individu. Jadi objektivitas ini merupakan produk dari manusia yang dapat dipertahankan sebagai sesuatu yang independen dan proses individu dan berfungsi seperti sarana, ya hanya seperti sarana, hanya realitas yang ada di luar manusia. Ini, jadi proses objektivasi itu bisa eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi sendiri. Contohnya, secara internalisasi, manusia menciptakan realitas sosial dalam interaksi. Ya, misalnya kehidupan konsumerisme, glamor, hedon, kan? Tuh, jadi mencoba secara objektif. Jadi dalam objektivitas itu mengacu pada bagaimana realitas sosial itu merupakan hasil konstruksi. Jadi misalnya realitas sosial itu ya, hasil konstruksi manusia. Anda bisa berikan contoh apa? Ya, misalnya dari contoh yang paling gampang itu Anda beli pasta gigi. Nah, pasta gigi itu dikonstruksikan dengan Anda menyikat gigi melalui Pepsodent, ya, itu bisa menghasilkan gigi yang putih. Nah, persoalannya mau berapa lama? Ini proses penggambarannya.
Yang berikutnya secara internalisasi, persapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikan sekali lagi struktur-struktur dunia, objektif dan struktur kesadaran subjektif. Nah, internalisasi ini konteksnya adalah proses di mana individu menyerap dan menginternalisasikan norma diri dan pengetahuan. Nah, pertanyaannya apakah sekarang mau seperti itu? Saya rasa tidak, jarang ada adaptasinya. Kalau kita bicara ada ya, pasti ada itu harus saja kan lebih. Dalam proses internalisasi ini bahwa lebih banyak pendekatannya, ya, ada proses yang ada proses di mana individu menyerap dan menginternalisasikan norma. Ya. Jadi ketika ada pendekatannya secara eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ya, nanti Anda bisa baca dari refleksi-refleksi yang ada. Kesimpulannya adalah melalui eksternalisasi masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah produk manusia. Menjadi kenyataan ditetapkan oleh manusia. Jadi bagaimana manusia itu menjadi produk masyarakat itu menjadi produk manusia. Yang kedua, melalui objektivasi masyarakat menjadi kenyataan sendiri berhadapan dengan manusia. Dia melalui internalisasi manusia merupakan produk masyarakat. Ini. Maka dari itu kenyataan yang berhadapan dengan masyarakat, dengan manusia, ada hubungannya yang saling mempengaruhi tersebut dibangun tidak lain dengan proses komunikasi. Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam membangun perubahan sosial. Ya. Jadi dalam proses sosial itu komunikasi menjadi sebuah cara untuk melakukan perubahan sosial. Komunikasi berperan menjembatani perbedaan antara sistem sosial masyarakat dalam usaha melakukan perubahan. Ya. Nanti Anda bisa baca materi yang ada ini. Bagaimana hubungan antara perubahan sosial dan komunikasi? Dalam teori komunikasi mengandung makna pertukaran besar. Tidak ada perubahan dalam masyarakat tanpa peran komunikasi. Ya, itu tidak benar. Nih, jadi ada empat poin, ya, perubahan sosial. Ya. Ada 4 poin dalam perubahan sosial dengan komunikasi. Komunikasi sebagai alat, ya, media digunakan untuk berperan untuk legitimasi. Ini. Bagaimana komunikasi sebagai proses sosial di masyarakat? Ada bagi fungsinya. Menghubungkan antar komponen. Komunikasi membuka peradaban, ya. Jadi bagaimana komunikasi membuka peradaban baru. Komunikasi membuka peradaban, jadi menghubungkan antar berbagai komponen masyarakat, membuka peradaban, manifestasi kontrol, ya. Ini yang bisa dilihatkan individu dan orang lain menunjukkan jati diri kemanusiaan. Komunikasi sebagai proses budaya. Artinya, ya, komunikasi ditujukan pada orang oleh kelompok, tidak lain adalah sebuah pertukaran kebudayaan. A berkomunikasi dengan Batak, ya, kemudian B berkomunikasi dengan Sunda dan sebagainya.
dalam proses komunikasi tersebut terkadang unsur-unsur kebudayaan, salah satunya bahasa, sedangkan bahasa sebagai alat komunikasi, sehingga komunikasi juga disebut sebagai proses budaya. Itu penekanannya ketika bicara tentang komunikasi sebagai proses budaya, di mana ya kan dalam proses komunikasi itu terkandung unsur-unsur kebudayaan. Salah satunya adalah bahasa. Sedangkan bahasa adalah alat komunikasi, sehingga komunikasi juga komunikasi juga menghasilkan karya, ya. Jadi komunikasi itu dalam proses interaksi budaya itu juga bisa menghasilkan karya, karena di dalam proses konteksnya komunikasi sebagai proses budaya itu, ya, bahwa komunikasi mengandung unsur-unsur kebudayaan, diantaranya bahasa. Nah, kebudayaan sendiri adalah keseluruhan gagasan, budi dan karya. Makanya setiap urusan manusia itu bisa menciptakan budaya. Ini karena gagasan, budi dan karya. Manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, ya. Kebudayaan bukan hanya sekedar konsep, paling tidak kemudian mempunyai wujud sebagai berikut: gagasan, aktivitas, dan artefak ataupun benda. Silakan kalau ada yang tanyakan. Komunikasi salah satu wujud kebudayaan, sebab komunikasi hanya bisa wujud setelah kebudayaan suatu gagasan akan dikeluarkan oleh pikiran individu. Jadi kemarin sempat ketika kita bicara tentang budaya, saya rasa sedikit banyak Anda sudah memahami, ya. Anda bisa baca di materi yang ke berapa ini? Ketiga, modul ketiga. Contohnya ini, proses kebudayaan komunikasi ditujukan kepada orang atau kelompok lainnya adalah sebuah pertukaran budaya. Dalam proses tersebut terkandung unsur-unsur kebudayaan, salah satunya adalah bahasa. Jadi, komunikasi sebagai perubahan budaya itu bisa dipandang salah satu unsur kebudayaan itu adalah bahasa. Nah, inilah nanti yang akan mewarnai dalam konteks komunikasi sebagai perubahan budaya. Apakah kebudayaan hanya sekedar konsep? Tidak, paling tidak kebudayaan mempunyai wujud sebagai wujudnya, kemudian aktivitasnya pun secara benda atau artefak. Wujud kebudayaan secara operasional, ya. Jadi peralatan dan perlengkapan hidup. Nah, ini bisa dilihat dari perlengkapan hidup ataupun yang lainnya. Oke, silakan. Kita sudah bahas tentang sosial dan budaya. Saya rasa kalau Anda masih kurang bingung, Anda baca materi-materi yang materi kedua, gitu. Materi kedua, minggu kedua atau ketiga. Ini saya hanya menguatkan. Jadi nanti di salah satu ujiannya, ya, misalnya bagaimana Anda menjelaskan komunikasi sebagai proses sosial, budaya, dan politik. Ya, Anda bisa menjelaskan secara singkat. Gitu. Ya.
Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada nanti saya kasih tugas aja deh, ya. Bagaimana tugas akan saya berikan untuk tugas pra UTS, ya. Untuk ujiannya nanti lebih banyak analisis, ya. Tapi saya lagi mencari waktu untuk KP tatap muka. Kalau pegawai online nanti saya bisa saya masukin tugas. Apa perlu kita tatap muka nggak? Halo? Boleh, Pak. Boleh ke Pak, perlu. Kapan rencana tatap muka? Biar saya daftarkan. Kapan? Tunggu. Sebentar, saya kehabisan batu karena ruangannya mau dipakai. Silakan, nanti ditanyakan. Bapak izin bertanya. Untuk KP-nya itu minggu depan ya, Pak? Ya, minggu depan itu tanggal berapa ya?
Kita ujian mulai tanggal 26. Kita ujian mulai tanggal 26 hari Senin. Jadi tanggal 18 hari Minggu 19 ya. Minggu depan sudah Minggu KP. Kalau untuk yang online nanti saya online bisa saya absenkan, tinggal nanti apa namanya itu apa saya absen nanti di lebih banyak apa namanya ke materi nanti paling enggak besok saya akan upload untuk materi tugas di WhatsApp.